Kalau nggak tahu langsung lihat aja di depan sudah disiap. Di dalam Ulangan ya, Ulangan 28 ayat 1. Saya percaya ini sudah tidak asing kita semua. Karena itu kita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ini merupakan berkat yang sungguh luar biasa yang akan kita terima pada saat pagi hari ini. Oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan kamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Amin. Luar biasa. Sepertinya kalau dibaca saja seperti itu kayaknya gampang ya. Tapi apakah bisa terjadi dalam hidup kita? Harus terjadi. Yang penting kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Temanya adalah mengalami penyertaan Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam pasal 28, di dalam Ulangan pasal 28 ini ada 2 perikop tentang berkat dan butuh. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Ibu Saudara, tolong baca di rumah ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat 68, panjang sekali. Kalau saya mau bacain sekarang sama-sama itu kepanjangan. Nanti tolong jadi PR baca di rumah ya. Sesudah sampai rumah nanti baca. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 68. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengalami penyertaan Tuhan, otomatis kita akan mengalami berkat, akan mendapat berkat dari Tuhan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Yang percaya katakan sama-sama amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang bagaimana rahasianya untuk kita mengalami penyertaan Tuhan? Ini perlu saudara pelajari, saudara tahu supaya saudara dapat lakukan dalam hidup saudara masing-masing. Yang pertama adalah di dalam Ulangan 28 ayat 1 bagian A dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Mendengar suara Tuhan Allahmu, itu adalah yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengalami penyertaan Tuhan. Yaitu apa? Mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Amin. Mendengar firman suara Tuhan dengan cara apa sih? Mendengar suara Tuhan itu dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Suka baca firman Tuhan enggak? Amin. Halo? Amin? Amin. Aminnya kok sedikit? 2 Timotius 3 ayat 11 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 di situ. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan di situ lengkap, ada 4 hal yang saudara akan terima. Yaitu mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu banyak baca firman Tuhan. Mau baca firman Tuhan? Amin. Mau, tapi buktinya ada. Sudah jadi kejadian lain, udah selesai belum? Amin. Saya nggak pernah bosan-bosan ngomong ini terus-terusan, bolak-balik ngomong lagi gitu. Kejadian, dari kejadian sampai Wahyu udah berapa kali? Nah sini berapa kali? Udah berapa kali? Dari kejadian sampai Wahyu 3 kali? Sekali? Nggak ada, kebangetan. Benar. Setengah ini. Udah berapa kali baca dari kejadian sampai Wahyu? Berapa kali? 5 kali? 2 kali? 3. Sekali? Aku nggak percaya nih. Kalau baca firman Tuhan dari kejadian sampai Wahyu belum selesai 1 kali. Kalau
Kalau majelis mah udah pasti, nggak usah saya ngomong, saya tujuannya kepada jemaat. Kalau ke majelis nggak sampai selesai baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, tolong dicatat mana gembalanya. Ibu gembala tuh pesan, nanti kasih tahu Pak gembalanya. Majelis kalau belum baca Kejadian sampai Wahyu selesai, jangan jadi majelis. Marah nggak? Ngambek? Rasain lu sekalian. Iya nggak jelas, nggak levelnya menurut saya aja. Saya belum banyak sih, cuma 8 kali. Belum banyak, baru 8 kali. Itu juga, wah, itu berkat Tuhan luar biasa buat saya. Ada sebenarnya tahun waktu itu tahun 95, saya dengar korbannya, senang dengan dia. Selalu saya pelajari, saya ikuti segala apa yang dia perintah, yang dia suruh gitu. Apa yang terjadi? Dia baca firman Tuhan tuh 65 kali, bayangkan aja. Waduh, bagaimana ceritanya? 65 kali. Waktu tahun 95, belum meninggal. Saya dengar khotbahnya terakhir. Apalagi kalau dia masih hidup, udah bisa berapa kali. Kalau saudara baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, 1 hari 1 pasal, berapa lama baru selesai? Saya enggak, 2 tahun 8 bulan 1 pasal. 2 tahun 8 bulan. Ini udah saya praktekin, makanya saya tahu gitu loh. Kalau 4 pasal berarti apa? 8 bulan. Baca dong, tolong. Kalau enggak saya nggak mau datang lagi di sini pelayanan deh. Nggak baca firman Tuhan mah. Atau bagaimana? Katanya mau ngalamin berkat Tuhan, baca firman aja nggak selesai. Kebangetan orang Kristen nggak baca firman Tuhan sampai selesai, benar-benar kebangetan. Sayang banget. Ya. Jadi harus banyak baca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, baca, benar? Atau dengan khotbah pada saat sekarang ini gitu. Ya itu sama aja. Sekarang pertanyaannya, mengapa penting mendengar baik-baik suara Tuhan? Mengapa begitu pentingnya kita mendengar suara Tuhan? Kenapa? Karena mengapa pentingnya mendengar suara Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yang pertama adalah firman Tuhan itu adalah kebenaran. Haleluya. Amin. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, tolong ditayangkan deh. Ada kalau nggak salah. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Makanya kita harus penting mendengar suara Tuhan. Terus kemudian tolong ditayangkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Adalah kebenaran. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 tolong tayangkan deh. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus kemudian segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi firman Allah itu Allah sendiri. Jadi kalau saudara nggak baca firman, berarti Allah saudara nggak kenal sama Allahmu. Kebangetan. Sedih saya. Terus terang saya sedih. Apa saya perlu terusin lagi? Enggak. Sedih soal saya. Ya, jadi firman itu adalah kebenaran yang pertama. Yang kedua, firman itu menimbulkan iman. Firman Tuhan itu akan menimbulkan iman. Makanya dikatakan dalam Roma 14 ayat 7, Roma 10 ayat 17, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Ya. Jadi oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita harus mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran suara, dari suara pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak pernah dengar firman Tuhan, bagaimana iman saudara bisa timbul? Tadi kan dikatakan iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau orang Kristen
tidak ada iman, Ibrani 11 bagian tadi katakan, tanpa iman tidak mungkin orang akan berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak berkenan kepada Allah. Ingat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus punya iman. Amin. Demikian juga halnya dengan iman. Iman tidak disertai dengan perbuatan. Pada hakikatnya iman itu adalah mati. Yakobus 2 ayat 2. Jadi kalau saudara punya iman tapi tidak disertai dengan perbuatan, nggak ada apa-apa, nggak ada artinya. Saudara boleh berkata, Tuhan memberkati saya. Misal contoh aja nih, kerjanya bagian apa? Terserah ada masing-masing. Saya percaya hari ini saya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mau pakai dalam nama Yesus lagi. Tapi nggak mau pergi kerja. Di rumah aja tidur. Mau dapat berkat atau enggak? Ya enggak lah. Jadi kalau orang punya iman yang benar-benar berkata bahwa iman itu adalah disertai dalam tindakan. Jadi kita berkata bahwa iman itu, jadi kita berkata bahwa Tuhan memberkati saya hari ini. Kita harus pergi kerja, ya pergi kerja, lakukan juga tanggung jawabmu. Tuhan kasih bagian. Kita semua akan menikmati bagian dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan seperti apa? Misalkan contohnya Petrus. Petrus itu pada waktu menjala ikan, Petrus itu seorang nelayan yang sungguh luar biasa. Hebat dia. Ikan di mana dia tahu gitu. Di sini ada tukang mancing kan, saya lihat di sini ada tukang mancing nih. Tukang mancing ikan di mana tahu ya, Pak. Nah, dia rupanya pura-pura nggak melihat saya gitu. Ngelihatnya ke tempat yang lain. Kalau saya ini tukang mancing, saya tahu ikan itu di posisinya di mana gitu. Jadi kalau kita ini, ya maaf ya ini soal pelajaran yang sebetulnya nggak perlu saya sampaikan. Tapi saya menjelaskan tentang Petrus. Petrus ini luar biasa. Tapi dia nggak dapat ikan sama sekali. Tapi ketemu sama Yesus, Yesus berkata, tebarkan, kamu pergi ke yang dalam, tebarkan jalanmu. Tapi Petrus menjawab apa? Tuhan, sudah semalaman kami sudah menjalan, tapi kami tidak menemukan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Sudah semalaman nggak dapat ikan. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan melakukan juga. Ini iman disertai dengan perbuatan. Amin. Langsung dia pergi, dia jalan, dapat yang dalam, langsung dia jalan. Dia dapat ikan luar biasa banyaknya, gede-gede. Bahkan jalannya hampir koyak saking gedenya. Itulah iman disertai dengan perbuatan. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Saudara boleh beriman sama Tuhan, itu harus. Tetapi juga saudara harus melakukan dengan suatu tindakan dan perbuatan yang nyata. Jangan hanya sekedar ngomong doang. Saya punya iman percaya Tuhan Yesus itu baik, tapi diam di rumah nggak mau kerja, tidur aja. Mau dapat apa? Nggak ada dapat. Ya. Terus kemudian kita lihat perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini orangnya hebat. Tapi dia ketemu Yesus di kota Kapernaum, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, panggilnya Tuhan, hambaku sedang sakit di rumah, tolong dong disembuhkan. Gitu. Terus apa? Terus dia bilang, oke, nanti Tuhan bilang apa? Baik, nanti aku akan datang ke rumahmu. Langsung dia jawab apa? Perwira ini berkata, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini iman. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Waktu dia ngomong begitu, Yesus langsung terheran-heran dan berkata, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini, sekalipun di antara orang Israel. Bayangkan. Jadi waktu ngomong begitu langsung sembuh hambanya di sana. Seorang wanita yang sakit pendarahan, 12 tahun, bayangkan orang sakit pendarahan. Maaf wanita-wanita ya, saya tahu kalau kita sakit pendarahan itu berarti kayak mens gitu ya. Ya, selama 12 tahun bayangkan. 12 tahun penderitaan. Itu pasti badannya udah rusak, udah gak ada lagi tulang, dulu tinggal tulang sama kulit.
Orang darah keluar terus. Bayangkan aja selama 12 tahun menderitanya bukan main. Waktu dia ketemu Yesus, dia cuma ngomong gitu, asal ku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Baru dalam hatinya belum menyampaikan, belum mengucapin, baru dalam hati asal ku jamah jubahnya aja aku sembuh. Langsung Yesus balik lagi. Yesus berkata, besar iman kau diselamatkan, jadilah sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang apa yang saudara alami dalam hidupmu? Masalah apa yang saudara alami? Katakan aja kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tidak usah khawatir dalam hidupmu, serahkan hidupmu sama Tuhan. Saya nggak pernah khawatir dalam hidup saya. Kalau apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberkati saya. Hari ini saya nggak bisa bawa mobil karena mobil saya lagi diperbaiki. Waktu orang yang perbaiki mobil saya, ini bekas anak buah saya. Dia pinjamin mobil buat saya. Nih, saya kasih pinjam mobil pakai. Tapi mobil ini suka panas Pak. Jadi, jalan macet susah mati. Terus saya bilang sama aja, bohong lu. Dalam hati saya, maaf ya kita ngomong apa adanya dong. Kamu mau bohongin saya ngasih pinjam mobil, mobil bisa. Kalau panas nggak bisa macet mogok gitu. Ya mendingan gue nggak bisa pakai, nggak usah pakai. Malam-malam saya telepon Panaso tolong jemput saya dong. Suruh siapa? Anak buah saya di sini banyak. Ada Suryadi, Daniel, ada Johan, ada Afran. Gitu. Tinggal ngomong aja langsung saya dijemput tadi pagi. Ya, dengan naik motor nggak apa-apa. Saya mah nggak ada masalah mau naik motor. Cuma yang jelas kalau naik motor saya kalau suruh pakai jas nggak bisa. Gimana caranya gitu? Mendingan udah begini aja cukup gitu. Nah, jadi saya nggak pernah takut kok, nggak pernah khawatir. Padahal ada 2 orang yang menyiapkan mobil buat saya. Ada teman saya kemarin, Pak Indron, aku kirimin mobilnya buat kamu, pakai mobil saya. Mobilnya bagus, saya pernah coba. Waktu betek lagi sama seperti saya punya. Saya kirimnya sekarangnya anak saya bagi ke tempat apa? Saya bilang nggak usah. Itu mobil udah ada disiapin. Oh puji Tuhan deh. Ada lagi yang mau nyiapin mobil suruh supirnya untuk antar saya. Nggak usah, sudah ada. Enaknya jadi anak Tuhan. Amin. Ya, enak gak? Enak. Bagaimana caranya supaya bisa enak? Dengar-dengaran firman Tuhan. Punya iman. Kalau nggak punya iman, mau percuma, saudara nggak akan ada apa-apa. Paling kalau kita mobil mau rasain dong, diledekin ya begitu. Tapi enggak apa. Saya percaya kita semua punya iman. Amin. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, nggak usah khawatir, serahkanlah segala sesuatu dalam hidup. Firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 8 bagian katakan apa? Sebelum kamu minta, Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Luar biasa. Sebelum ngomong, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlu. Ya. Seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu semua disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Wah, saudara mengasihi Tuhan? Amin. Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka semua itu Tuhan sediakan. Imani dan percaya. Amin. Amin. Oleh karena itu, yang di bagian B-nya tadi sudah saya katakan tentang iman. Kedua adalah menerangi jalan hidup. Firman Tuhan itu menerangi jalan hidup kita. Firman Tuhan itu menerangi jalan hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nggak usah takut lagi. Firman-Mu perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau. Oleh karena itu, saudara harus percaya firman Tuhan itu akan menuntun jalan hidup kita setiap hari, sehingga kita tidak lagi bimbang, kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut. Amin. Amin. Ada yang takut di sini, ada yang khawatir?
Memang khawatir, takut itu biasa. Karena kita masih hidup dalam dunia ini kok. Ya. Kalau kita hidup dalam dunia ini banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Amin. Ayat 7 ayat 1 berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kita ini bergumul setiap hari menghadapi segala tantangan persoalan. Bukankah orang Kristen bukannya tidak punya masalah? Punya masalah. Mungkin kadang-kadang lebih banyak dari orang yang tidak percaya. Tapi saya katakan kepada saudara, masalah itu selama kita masih hidup dalam dunia, selama kita masih bernapas, itu pasti kita akan hadapi. Jadi tidak perlu takut. Ada yang takut nggak? Halo? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Dengan tangan kananku, aku menggantung, membawa kemenangan. Tuhan itu akan menyertai kita, nggak usah takut. Satu Petrus 5 itu difirmankan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang pelihara kamu, Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Amin. Filipi 4 ayat 6, jangan andainya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Serahkan semuanya pada Tuhan. Ya, burung di udara aja pelihara kok, apalagi kita. Benar? Amin. Matius 6 ayat 25-26 firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan mengumpulkan itu bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Amin. 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 Jadi tidak usah takut. Masih ada yang takut di sini? Ada yang khawatir di sini? Angkat tanganmu. Nanti saya doain maju ke depan. Ada yang takut? Masih ada yang takut? Ada yang khawatir? Nanti maju ke depan. Saya akan doakan saudara. Jadi saya ingatkan, khawatir itu biasa. Tapi jangan tenggelam dengan kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Tapi bersabar kepada Tuhan. Dialah yang akan memberi kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Bukan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita harus percaya firman Tuhan itu menerangi dalam hidup kita. Bagian D-nya dikatakan firman Tuhan itu memberi kebugaran secara rohani, memberi kebugaran secara rohani kepada kita. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya ingatkan kembali kepada kita semua. Ya, firman itu memberi kebugaran buat kita. Ya. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa? Tukang gosip itu loh. Jangan duduk-duduk sama mereka. Yang kesukaan adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, enak. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Amin. Haleluya. Saudara mau beruntung? Renungkan firman itu siang dan malam. Lakukan dalam hidup, maka engkau akan menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Enak ya, punya Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu gembala kita, gembala yang agung. Ya. Tolong nanti saya minta satu orang kalau bisa baca ayat ini, saya kasih hadiah. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Ini ayat mas saya. Ada yang bisa? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini saya kasih hadiah. Ayo. Ada yang berani? Jangan majelis ya, nggak boleh. Kalau majelis, saya karena percaya majelis itu hafal, gitu aja gitu. Kalau hafal nggak hafalnya saya nggak tahu gitu.
Tapi yang intinya saya angkat dulu. Hai jemaat, saya senang tuh kalau anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu itu sudah diajari oleh guru sekolah minggunya untuk hafal ayat-ayat mas. Luar biasa itu. Ada yang bisa? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayo, mau dapat hadiah enggak? Mau tapi nggak mau hafalnya, bacanya nggak mau. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku kepada rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurangkan kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pak, maaf saya ngomong, saya nanya gini, jangan tersinggung ya. Bapak umur berapa? Gocap Pak? Hah? 54, gocap si. Gocap si. Pakai Cina dong bahasanya, kan saya udah ngomong pakai Cina. Gocap si. Apa lagi tadi? Harus apa lagi? Orang udah saya cicakci, tahu cicakci? Cicakci tahu? 72. Kalau saya bisa ayat ini bukan karena saya hebat, tapi Tuhan kasih kemampuan saya untuk bisa hafal itu. Bukan saya nggak ada apa-apanya. Caranya aja banyak baca firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan. Kalau saudara banyak baca firman Tuhan, pasti saudara bisa hafal. Cara baca firman Tuhan supaya hafal gampang kok. Saya ajarin ya. Wah jadi saya ajarin supaya ini bukti loh. Ini benar-benar loh, bukan main-main. Kalau baca firman Tuhan itu, yang pertama caranya apa? Kalau kita baca itu kan biasanya kita baca kan seperti kita baca buku ya, atau apa saja kita baca. Tapi suaranya nggak ada. Berarti maksud saya, tapi baca. Itu pertama. Yang kedua, pakai suara. Kedengaran suara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gitu loh. Itu kira-kira ya, pakai suara. Yang ketiga, pakai apa? Saudara masih sekolah dulu kan, masih ada yang sekolah kan banyak sini. Ya, masih. Caranya bagaimana? Bacanya. Kalau mau hafal baca ulangan, misalnya sejarah atau apa gitu, bacanya gimana? Caranya? Bacanya dengan cara apa? Cepat. Pertama, tidak pakai suara. Kedua, pakai suara. Yang ketiga, cepat. Bacanya cepat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang menjaga jangan bagiku jangan apa. Kira-kira kayak terus saja gitulah. Ya, bacanya cepat. Ya, amin. Cepat bacanya. Supaya apa? Yang keempat, caranya gimana? Cara yang keempat, pakai gerakan. Ini coba hanya ada pendeta yang ngajarin seperti itu enggak? Hah? Ada yang pendeta yang ngajarin seperti itu pakai gerakan? Saya tanya kepada saudara, saudara suka perhatiin enggak saya kalau lagi nyanyi di depan gitu, saudara yang di belakang melihatin saya gitu, caranya apa? Saya pakai gerakan. Itu namanya supaya kita hafal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Begitu kira-kira, pakai gerakan. Kalau saudara lakukan dengan pakai gerakan, saudara bisa hafal. Jadi pertama dengan cara dia tambah suara, kedua dengan suara, yang ketiga cepat bacanya, dan yang keempat pakai gerakan. Yang poin ketiga dan keempat di saudara praktekin benar-benar, saudara bisa hafal. Saya ingat. Nanti kapan-kapan nanti tanggal minggu saya dijadwalkan di sini itu
minggu, saya sekalian pesan sponsor deh ya sekalian ya. Setiap minggu kedua saya dijadwalkan ada di sini. Jadi setiap minggu kedua saya ada di sini. Jadi saudara kalau datang minggu kedua bulan depan, ada ayat yang saya sebutin, suruh apalin, nanti bisa saya kasih hadiah. Amin. Mau apa hadiahnya? Mau duit kontan boleh, mau baju boleh, mau celana boleh, mau jaket boleh, mau sepatu boleh. Terserah, pilih aja mau apa. Yang penting ukurannya sama dengan saya. Kalau yang kurus-kurus nggak apa-apa, seperti ini nggak mungkin pakai baju saya. Tapi kasih bapaknya atau kasih saudara, nggak masalah. Kasih Daniel dia mah. Jadi ngomongin tentang itu ya. Oleh karena itu mari kita merenungkan siap firman Tuhan itu siang dan malam. Senantiasa kita renungkan, kita bertobat. Kalau kita bertobat itu perlu merubah jiwa atau perasaan. Ya, kalau kita udah bertobat itu merubah visi kita. Contohnya, dulu tangan ini suka, maaf kata ya, kalau ada suami-suami yang seperti itu, sekalian ya saya ngomong nggak apa-apa. Dulunya tukang namparin istri, tapi sekarang suka belain istri. Amin? Kenapa? Karena firman yang sudah menerangi hidupnya gitu loh. Oleh karena itu, poin kedua yang sekarang kita lihat adalah baca Ulangan 28, kembali Ulangan 28 ya. Haleluya. Ulangan 28 ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, melakukan firman Tuhan, kita harus menjadi pendengar juga pelaku firman. Kalau kita cuma hanya mendengar aja tapi kita nggak lakuin, percuma, sama aja seperti tong nyari bunyinya, nggak ada gunanya. Tapi kita harus mendengar firman Tuhan, terus kita harus melakukan firman itu. Makanya orang dunia kalau bilang kan kalau mau aman tuh ikut arus saja udah aman deh, ya. Saya mau kasih tahu saudara ya. Saya berharap di sini nggak ada seperti ini. Banyak orang Kristen itu munafik tuh. Kalau di gereja kan tanya alim banget. Ketemu sama orang shalom gitu. Halo brur, apa kabar brur? Luar biasa. Barusan di depan salaman. Halo, terus datang ke sini ketemu lagi sama temannya, ibu yang lain. Nih ceritanya ibu-ibu nih. Wah bersih sama dia tuh. Itu tuh munafik tuh model-model gitu. Jadi kalau kita tulus itu, capainya itu semakin tulus. Kalau melihat TV, orang munafik itu paling banyak di gereja. Sorry aja. Kalau di tempat-tempat yang apa namanya tempat-tempat berongga itu tempat apa ya? Atau Daniel suka saya enggak. Oh nggak pernah. Saya jawab nggak pernah. Ya tempat-tempat yang remang-remang itu mau bukan tempat munafik itu dulu malah sarangnya. Tapi kalau di gereja itu, lihat. Di gereja suami istri pegangan, tapi sampai di rumah ribut. Tadi mau bilang apa? Mau pergi ke gereja ribut di mobil nungguin, nggak keluar. Dasar perempuan dandan nggak bergerak, dari dandan melulu. Itu menafik itu model-model itu. Enggak, tapi saya percaya di sini nggak ada yang Jadi saya mau ingatkan kita harus melakukan firman, ya. Jangan sampai kita itu orang yang nggak bisa mengampuni orang itu namanya orang yang munafik itu. Tolong tayangkan deh Efesus, tolong deh Efesus 4 ayat 26-27. Efesus 4. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau ada yang marah-marah sama istri sama suaminya, mulai hari ini jangan suka marah-marah. Saya itu
Ya maaf ya, saya ngomong aja. Saya hamba Tuhan juga manusia. Manusia bukan? Loh, saya ini manusia. Bukan dewa, bukan orang sakti. Saya itu melatih kesabaran saya. Setiap hari berdoa, Tuhan beri kesabaran saya. Ya. Saya ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ngurusin istri saya. Istri saya itu udah benar-benar sudah blank, udah lupa. Untung aja dia masih ingat saya itu suaminya. Cuma saya herannya istri saya itu 3 hal yang dia paling ingat itu, yang gak pernah lupa sampai sekarang. Itu Tuhan Yesus dia gak lupa. Kedua, itu suaminya saya. Ini suami. Dia gak lupa. Yang ketiga, rekening banknya dia gak lupa. Saya heran. Tapi yang lain lupa. Baru masak nasi 1/2 jam, dia masak lagi nasi. Taruh lagi situ, dia masak lagi. Mau masak nasi mau berapa kali? Tempelin sama saya, pakai kertas di tempat ini ya. Sekarang saya punya ide baru nih, belum saya praktekin. Saya tempelin di tempat masak nasi, jangan masak nasi. Masih digeserin, dia masak juga. Sekarang saya baru punya ide nih. Barusan sekarang tiba-tiba tempat nasinya bukan rice cookernya ya, tapi dalamnya itu apa namanya itu, ada penadanya itu ya, tempat nasinya yang itu saya sumpetin. Dia nggak bisa masak toh. Udah cooker ada kan nggak bisa dipakai. Mulai sekarang saya sumpetin, udah tenang. Habis makan, habis selesai makan naik ke atas turun 5 menit. Tapi kita makan yuk, wih makan lagi, makan lagi. Aduh, baru satu sampai mandi ini. Saya nyali, saya siapin mandi air panas, saya siapin. Kalau panas, hawa panas gitu, saya kan orang saya itu pakai kayak bukan saya aluminium gitu. Kalau aluminium itu kena panas gitu. Nanti airnya itu keluar panas. Tapi sebelum panas itu keluar dulu air-air yang masih ada sisa-sisa di pipa-pipa. Jadi saya cadangin dulu air yang dinginnya, saya penyiram pohon, terus sudah panas. Nah, mandi deh. Tapi udah begitu pun tetap lagi praktekin masak air lagi mandi. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau prinsip saya adalah praktis gitu loh. Dan murah, nggak habisin gas gitu. Ini masak air aja. Udah mandi, udah selesai mandi. Tiba-tiba, coba, Mami ngapain? Mandi. Lu tadi ngapain kamu? Baru sejam yang lalu ngapain? Aduh. Baru sabar nggak? Aduh, saya melatih. Tuhan itu benar-benar memberi saya itu kekuatan, kemampuan. Padahal saya ini orangnya paling gak sabar loh. Dari dulu zaman saya kerja, kalau anak buah saya salah masuk, saya makiin. Saya bilang, pokoknya besok kalau ada apa-apa lagi, gue pecat loh. Ngomongin tak plastik loh saya, gak sabar. Sekarang Tuhan kasih saya supaya sabar. Dan kalau Galatia 5 ya 22-23. Kasih sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada poin satu, kesabaran. Benar-benar dilatih saudara. Saya pikir ini luar biasa. Tapi apa boleh buat? Jadi istri saya tuh nggak mau lagi diajak-ajak pergi begini, dia udah istilahnya sudah lalu dia gitu. Kalau ada temen yang ngajak juga temen itu yang benar-benar ngerti gitu. Coba kalau temennya nggak ngerti kan ngomel atau apa kan jadi malah jadi susah kan. Jadi saya tuh supaya dilatih Tuhan hari tiap hari supaya saya sabar. Ya
Berbahagialah kita, saya terutama bisa mengurus istri saya di masa tua. Istri saya umurnya 74, lumayan beda 2 tahun dengan saya. Jadi saya masih ada kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan itu. Dan saya percaya Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Terutama sabar. Sabar dalam susah suka. Sabar, Tuhan Yesus sertamu. Sabar, sabar. Dia beri apa? Saya percaya Tuhan memberi kekuatan buat saya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus kemudian kita lihat di dalam firman Tuhan, kalau kita marah jangan berlarut-larut, ya, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Terus kemudian juga kalau kita berdiri untuk berdoa, tolong ditayangkan deh Markus 11 ayat 25-26. Kalau kita berdiri untuk berdoa, ingat nih, tolong saudara camkan ya, siapapun yang berdoa di sini tolong camkan firman Tuhan ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat yang selanjutnya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kesalahan orang kita harus ampuni. Kalau saudara lakukan itu, betul, maka saya yakin dan percaya kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang kita inginkan Tuhan akan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus saling mengasihi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasihi sesamamu. Tuhan berkata dalam perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Jadi kita harus saling mengasihi sesama. Yang ketiga, yang terakhir, dalam Ulangan 28 ayat 1c. Tolong deh, tayangkan kembali Ulangan 28. Masih ada waktu ya? Oh, masih lama, masih ada sejam lagi. Puji Tuhan. Mau sejam lagi? Mau? Ada yang nggak mau? Boleh pulang dulu. Nggak pakai kolektif pulang itu. Sorry ya, saya orangnya suka bercanda, tapi juga serius. Jadi tolong kita hargai ya, segala sesuatu. Ulangan 28 ayat 1c. Ya, saya baca dari atas saja. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 1c-nya itu dikatakan adalah dengan setia segala perintahku. Saudara harus menjadi orang yang setia melakukan firman Tuhan. Kalau saudara setia melakukan firman Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi persoalan saudara, saudara akan memperoleh kemenangan. Orang yang setia itu seperti Rut orang yang setia terhadap semua terhadap mertuanya Naomi. Dia tetap setia, walaupun Naomi suruh dia pulang, kembalilah ke sukumu, ke bangsamu, jangan ikut aku udah orang udah tua kayak begini, miskin lagi nggak punya apa-apa. Tapi lu tetap ikut, namanya orang yang setia. Ya, itu orang yang setia. Disuruh Tuhan bikin batra, disuruh buat perahu, dia besar begitu. Dia setia, dia lakukan, walaupun dia dapat ejekan dari orang-orang pada zaman Nuh itu. Dia setia lakukan. Begitu juga Abraham, suruh bawa anakmu Ishak, bawa persembahkan salah satu di tanah Uriah, salah satu gunung, persembahkan anakmu yang tunggal ini. Dia setia dilakukan, dia bawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu Raja Nebukadnezar bikin patung yang tingginya 12 lebarnya, mas. Dia bilang kalau ada bunyi suara suling, gambus, kecapi, bunyi-bunyian, semua orang yang ada di kerajaan Nebukadnezar harus menyembah patung yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar. Patung dari emas, bayangkan. Tapi Sadrak, Mesak tidak akan menyembah. Mereka berkata, walaupun Allah kami tidak melakukan, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja. Mereka masukkan ke dapur api. Bayangkan dipanaskannya berapa 7 kali lipat. Orang yang memasukkan mereka itu langsung kebakar duluan.
tetapi mereka di dalam dapur api itu tidak ada kebakaran. Bau angus juga tidak ada, selai rambut juga tidak ada yang terbakar. Itu karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Begitu pula dengan Daniel. Daniel itu orangnya hebat, pintar. Raja Darius itu paling suka sama dia. Makanya pada waktu itu karena Raja Salomon suka sama dia, maka semua para menteri iri sama dia, para pejabat iri, mencari kesalahan daripada Daniel. Apa yang dia lakukan? Tidak ada diketemukan kesalahan apapun daripada Daniel. Hanya satu yang dia lakukan setiap hari. Yang mereka lihat, dia selalu pergi ke rumahnya, naik ke soto yang tertinggi. Lalu ada tingkap yang terbuka menuju ke Yerusalem. Dia menyembah Allah pagi, siang, sore. Allah itulah alasannya. Maka mereka membuat rekayasa supaya Raja Darius menandatangani suatu maklumat bahwa dalam 1 bulan ini tidak boleh seorang pun yang menyembah ilahnya, menyembah patung, menyembah dewanya atau kepada Allahnya, kecuali kepada Raja Darius. Tetapi Daniel tidak mau, dia tetap menyembah Allah setiap hari, saat pagi, siang, dan sore. Itu orang yang setia. Untuk menjadi seperti begitu tidak gampang, benar enggak? Tidak gampang, tidak gampang. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang setia. Dan kalau saudara menjadi orang yang setia, saya yakin dan percaya saudara akan menjadi diberkati oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan berkata demikian kepada kita. Hari ini Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah. Perintah Tuhan apa? Dengar firman Tuhan itu, renungkan firman Tuhan siang dan malam, lakukan firman Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahmu, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bayangkan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara mau setia? Amin. Mau setia? Tidak gampang untuk hidup setia. Untuk mengalami penyertaan Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saudara lakukan untuk mengalami penyertaan Tuhan? Yang pertama apa? Mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua apa? Melakukan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, saudara harus setia. Dan saya percaya kalau saudara 3 poin itu lakukan dalam hidupmu, saudara semua yang ada di tempat ini akan mengalami penyertaan Tuhan. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan sama-sama.